Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya wa rasula ba'dah. Amma ba'd. Para kaum muslimin rahimakumullah, gejala alam sering tidak bisa kita analisa, sering tidak bisa kita deteksi oleh canggihnya kemajuan teknologi saat ini. Apakah internetkah itu namanya, dan berbagai macam kecanggihan teknologi lainnya yang namanya gejala alam pasti tidak bisa dideteksi oleh manusia. Para kaum muslimin rahimakumullah, akhir-akhir ini sering terjadi hal yang bernama dengan musibah. Longsor yang terjadi, belum selesai longsor, banjir pun terjadi. Terkadang longsor terjadi, belum selesainya longsor, banjir terjadi. Belum selesai banjir, terkadang gunung pun batu, meletus. Dan itu musibah. Lalu apakah musibah itu? Para kaum muslimin rahimakumullah, musibah adalah segala sesuatu yang menimpa kita manusia, yang umumnya tidak diharapkan oleh manusia. Kita lihat fenomena alam yang terjadi saat ini di provinsi kita, di Sumatera Barat, sungguh sangat luar biasa sekali. Kita lihat banjir terjadi di mana-mana, longsor terjadi di mana-mana. Belum selesai longsor dan banjir, Gunung Merapi pun mengeluarkan asapnya. Akan tetapi para kaum muslimin rahimakumullah, jikalau kita lihat dari kacamata agama, hal yang menimpa kita tersebut dinamakan dengan musibah. Para kaum muslimin rahimakumullah, di dalam agama kita, di dalam Islam, jikalau kita lihat dari kacamata agama, musibah itu tujuannya terbagi menjadi 3. Yang pertama, musibah itu adalah sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau musibah itu datang kepada orang-orang yang beriman, yang taat dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rajin dia beribadah kepada Allah, segala perintah dilaksanakannya, segala larangan ditinggalkannya, datang musibah kepadanya, banjir menerpanya, tanam-tanaman mati, maka tujuan musibah di sini adalah sebagai ujian. Para kaum muslimin rahimakumullah, yang kedua, tujuan musibah itu adalah sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Teguran bagi orang-orang agar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang dia melaksanakan perintah Allah, salat. Terkadang ada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi masih dia kerjakan. Terkadang dia taat kepada Allah, terkadang dia mendekat kepada Allah, tetapi terkadang dia menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fungsi musibah di sini adalah tujuan sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para kaum muslimin rahimakumullah, dan yang ketiga, musibah itu adalah sebagai azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang jelas-jelas mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan ibadah, menghambakan diri kepada Allah, akan tetapi dia menghambakan diri kepada makhluk Allah yang lain, mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
tidak mau melaksanakan perintah Allah dan mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan musibah di sini para kaum muslimin rahimakumullah adalah sebagai azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 poin tujuan musibah dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kehidupan kita. Yang pertama sebagai ujian. Yang namanya ujian para kaum muslimin rahimakumullah pasti hasil finalnya nanti adalah untuk menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sebagai teguran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, tujuan musibah itu adalah sebagai azab dari Allah Subhanahu wa taala. Para kaum muslimin rahimakumullah, kita bermohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita khususnya di provinsi Sumatera Barat adalah sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita sabar dan tabah menghadapi musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kita terhindar dari musibah dan kita berjalan di atas dunia ini sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih para kaum muslimin rahimakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.